Baik, konnichiwa minasang. Baik, untuk materi perkuliahan penulisan ilmiah, pada blok 2 kita akan membahas mengenai jenis dan karakteristik karya ilmiah, serta bagaimana cara kita menentukan topik penelitian dan latar belakang dalam sebuah karya tulis ilmiah. Untuk kita bisa mengetahui jenis-jenis dan karakteristik ya, ciri-ciri sebuah karya ilmiah, kita harus mengetahui bagaimana definisi dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Oke, karya tulis ilmiah atau karya ilmiah terdiri dari 3 unsur, yaitu karya, tulis, ilmiah. Karya memiliki definisi adalah sebagai sebuah hasil ya, hasil sebuah usaha atau upaya perbuatan atau ciptaan. Sedangkan tulis segala kegiatan yang berkaitan dengan huruf, angka, ya, dengan media tulis yang lain, ya, bisa ditulis tangan maupun diketik. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu, ya, secara sesuai dengan ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat-syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Jadi, sebuah karya tulis ilmiah atau karya ilmiah merupakan sebuah produk atau sebuah hasil dari eh, apa namanya dari kegiatan ya, kegiatan ilmiah atau kegiatan yang memang menggunakan ilmu pengetahuan sebagai metode atau menggunakan ilmu pengetahuan sebagai salah satu cara atau langkah untuk membuat suatu eh, karya ya atau suatu ciptaan. Jadi karya tulis ilmiah itu pasti ya tadi dalam bentuk eh, sebuah hasil gitu. Jadi pasti yang namanya karya ilmiah itu sudah selesai ya. Jadi tidak ada sebuah karya ilmiah itu yang belum selesai atau prosesnya masih prosesnya masih di tengah-tengah ya, masih progres, itu tidak bisa. Jadi sebuah karya ilmiah adalah produk yang sudah selesai ya. Selesai dari apa? Selesai dari yang namanya proses atau kegiatan ilmiah atau kegiatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ya, maka dari itu, karya tulis ilmiah memiliki arti karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Jadi, dalam karya tulis ilmiah ada ilmiahnya. Kata ilmiah itu ya tadi berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang namanya ilmu pengetahuan berarti harus memiliki 3 syarat, yaitu yang utama rasionalitas, objektif, serta faktual. Jadi di situ kita tidak bisa asal ya, dalam sebuah karya tulis ilmiah itu kita tidak bisa asal membuat eh, apa minasang ya, eh, asal berdasarkan perspektif kita atau berdasarkan subjektivitas kita itu tidak bisa. Jadi yang namanya karya tulis ilmiah berarti di situ mengandung yang namanya ilmu pengetahuan. Otomatis tulisan-tulisan yang kita buat itu harus ada sumbernya, harus ada buktinya, harus ada datanya, harus ada teorinya. Begitu. Jadi dalam sebuah tulisan ilmiah atau karya tulis ilmiah, berarti sebelum tulis ilmiah itu hadir atau sebelum karya tulis ilmiah itu diciptakan atau diproduksi, kita sudah melalui proses yang namanya proses ilmiah atau kegiatan yang berkaitan dengan pengetahuan yang nanti itu akan disebut sebagai riset atau penelitian. Jadi, karya tulis ilmiah adalah sebuah karya yang mana karya tersebut bisa terproduksi atau bisa tercipta dengan apa? Melewati proses penelitian atau proses riset. Jadi kalau kita membuat karya ilmiah, karya tulis ilmiah, tetapi tidak ada proses riset, tidak ada proses eh, apa namanya, tidak ada proses pengumpulan data di sana, tidak ada proses klasifikasi data di sana, tidak ada proses analisis data di sana, berarti itu belum bisa disebut sebagai karya tulis ilmiah.
Nah, di sini saya bedah lagi karakteristik tulisan karya ilmiah dibagi menjadi empat ya. Yang pertama, menggunakan kata yang tidak ambigu atau memiliki makna ganda. Ya, yang namanya tulisan-tulisan ilmiah berarti tidak boleh di situ menimbulkan dua pemahaman yang berbeda ya. Terus yang kedua, tugas dan eksplisit ya, apa adanya, tidak boleh ditambah-tambahi ya. Di sini saat kita menulis sebuah karya tulis ilmiah, kita bukan menulis sebuah gosip atau kita menulis sebuah chat ya. Jadi kita tidak boleh ada makna ganda dan tidak boleh ditambah-tambahi. Ya sudah, berarti apa yang kita lakukan ya, kita teliti, kita melakukan proses penelitian itu hasilnya seperti apa, yaitu yang kita sampaikan, yang kita laporkan. Kita tidak boleh membuat hasil tersebut ya, menyampaikan hasil tersebut itu dengan emosional kita. Ya. Terus berikutnya yang ketiga, menggunakan variasi istilah ilmiah yang sesuai dengan aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, otomatis misalnya sudah belajar kemarin tentang academic writing, berarti sebuah karya ilmiah itu pasti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan menggunakan apa? Pedoman ya, pedoman bahasa Indonesia yang dipakai saat itu gitu ya. Jadi tidak bisa ejaan yang lama atau bahasa Indonesia tapi bahasa Indonesianya yang gaul. Nggak bisa ya, harus benar-benar sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia. Nah, ada tambahan satu lagi, yaitu dalam sebuah penulisan ilmiah, kita juga harus mengikuti aturan selingkung. Ya, jadi misalkan, Minasang membuat sebuah skripsi. Ya, skripsi itu tiap institusi, tiap apa namanya, tiap universitas memiliki eh, ciri khas yang berbeda-beda, memiliki gaya atau memiliki urut-urutan atau memiliki unsur-unsur yang ada dalam sebuah skripsi tersebut berbeda-beda. Nah, minasan tidak bisa memaksakan. Kalau misalkan dalam selingkung apa namanya, pedoman ya, pedoman skripsi Universitas A itu seperti ini, minasan tidak boleh mengikuti gaya penulisan atau sistematika dari universitas lain. Ini juga berkaitan dengan penulisan artikel dalam jurnal ilmiah ya. Jadi tidak bisa kita memaksakan, oh kalau jurnal ilmiah itu semuanya sama. Memang semuanya memiliki hampir kesamaan ya, tetapi ada tata tulis ya, biasanya jenis font, terus ukuran font ya, lebih ke sistematika penulisannya yang berbeda-beda. Nah, itu juga Minasang harus mengikuti ya, mengikuti template ya. Jadi harus tertib, jangan suka-suka kita. Loh kan yang namanya skripsi di mana aja sama. Ya, memang sama, tetapi kan tadi ya, setiap eh, kampus pasti mempunyai cara yang berbeda-beda. Ya, meskipun sama, tetapi mungkin caranya ada sedikit yang berbeda. Nah, di sini ada fungsi karya ilmiah yang jelas ya. Yang pertama, fungsi karya ilmiah sebagai bahan pendidikan. Ya, jelas. Jadi hasil dari tulisan ilmiah itu menjadi bahan untuk kita untuk mengajar atau untuk sebagai materi ajar ya. Kemudian fungsi karya ilmiah yang jelas pasti digunakan sebagai penelitian. Jadi hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya ilmiah tersebut itu akan terus ya saling, kalau ada kain dan benang dan jarum, ya tadi artikel-artikel skripsi ya, tesis, disertasi itu saling jahit menjahit untuk menjadikan penelitian penelitian yang baru dan seterusnya. Dan fungsi karya ilmiah yang ketiga adalah fungsional. Ya, fungsional di sini ya berkaitan dengan bidang ilmu. Misalkan Minasa membuat karya ilmiah dalam bidang bahasa. Ya, berarti eh, dari apa namanya, penelitian tersebut bisa kita ambil apa sih untuk kehidupan sehari-hari, misalkan ya. Nah, ini adalah manfaat ya, manfaat karya tulis ilmiah bagi penulis dan pembaca. Yang pertama, melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Ya, dengan karya ilmiah kita dituntut untuk bisa membaca. Ya, membaca dengan pembacaan yang baik itu karya ilmiah
hasil dari sebuah karya ilmiah itu bisa digunakan untuk ya tadi mengukur ya sampai mana tingkat kemampuan pembacaan kita. Yang kedua, sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan. Ya, jadi ya biar mereka tahu, oh cara menulis sebuah artikel, cara menulis sebuah tesis, cara menulis sebuah skripsi itu seperti apa sih, ya. Yang ketiga, mendapatkan kepuasan intelektual. Pastinya Minasang sebagai mahasiswa sudah tergabung dalam sivitas akademika, yang mana Minasang itu sebenarnya sudah memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sebuah penelitian, yang mana penelitian tersebut harus dipertanggungjawabkan, harus dipublikasikan, harus ditulis dalam bentuk-bentuk karya ilmiah. Maka dari itu, Minasang juga apa ya berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan memproduksi sebuah karya ilmiah untuk mencapai kepuasan intelektual gitu ya. Jadi kalau Minasang, wah mahasiswa tapi nggak pernah meneliti, ya itu berarti bukan mahasiswa. Karena mahasiswa itu sebenarnya sama seperti dosen juga, cuman perannya berbeda saja. Juga melakukan pendidikan ya, belajar di kampus, belajar materi, juga melakukan penelitian ya secara sederhana dan juga melakukan pengabdian gitu ya. Terus yang keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan pasti ya dengan kita membaca atau menulis sebuah karya tulis ilmiah, kita akan memperluas cakrawala pengetahuan kita. Selanjutnya, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya. Ya, tadi saya sudah sampaikan di materi sebelumnya bahwa yang namanya penelitian itu sampai kapanpun akan terus berprogres ya, akan terus ada kemajuan, akan ada yang namanya tabel sulam ya. Jadi bisa saja kita meneliti sekarang ini penelitian kita terbarukan, tetapi pada setahun atau 2 tahun atau belum sampai setahun penelitian kita ini sudah dijadikan penelitian sebelumnya oleh peneliti yang lain dan itu hal yang sudah biasa, hal yang wajar. Jadi jadi yang jangan mempunyai apa ya pemikiran bahwa oh yang saya tulis ini sudah apa ya sudah tidak ada kurangnya, yang saya tulis ini sudah satu-satunya, tidak akan pernah ada yang memiliki, tidak akan pernah ada yang mengembangkan, tidak ya. Yang namanya sebuah apa namanya penelitian yang sudah publikasi itu pasti ya tadi sudah ada pengembangannya. Jadi kita jangan kaget kalau misalkan kita menulis artikel, kita menulis skripsi atau menulis tesis, terus tiba-tiba belum ada 1 tahun atau mungkin 1 atau 2 tahun, terus tiba-tiba artikel kita atau tulisan kita itu dijadikan sebagai pengembangan atau tulisan kita itu dijadikan sebagai referensi. Itu sudah hal yang biasa. Biasa. Dan yang terakhir adalah dengan membuat karya ilmiah, dengan menulis karya ilmiah, kita juga akan melatih bagaimana menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Jadi ini juga akan melatih literasi kita dan juga melatih daya berpikir kritis kita. Jadi misalkan ya saya membuat penelitian mengenai eh, jenis-jenis misalkan jenis-jenis karya puisi ya karya puisi di Jepang misalkan terus saya mencari referensi-referensi pendahulu ya penelitian-penelitian terdahulu di situ saya bisa melihat oh ini yang baik yang mana yang sesuai dengan topik saya yang mana yang bisa saya pakai yang mana itu akan kelihatan dengan cara kita membaca dan eh, membacanya nggak asal membaca ya, tapi juga benar-benar mengklasifikasi. Oke, selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis karya tulis ilmiah. Nah, di sini Minasang biar tahu kira-kira karya tulis ilmiah itu ada apa saja sih, ya, dan memiliki karakteristik yang seperti apa. Oke, yang pertama yang paling basic ya, yang Minasang sering pakai di apa namanya sebagai tugas-tugas mata kuliah ya, yaitu paper atau esai. Nah, paper atau esai ini adalah karya tulis ilmiah yang menurut saya paling basic, paling dasar ya. Jadi di sini ada data, terus Minasang berargumen ya. Paper ini juga tidak begitu panjang ya, paling kurang dari 10 halaman ya terus
Sebenarnya apa yang membedakan paper dengan makalah? Kalau paper itu lebih singkat, ya, jadi lebih ke isi mengenai ada data apa, ada objek apa, terus kita mencoba untuk apa ya, mengklasifikasi atau memberikan sebuah pandangan terhadap data yang kita ambil tersebut, gitu. Ya, yang bedanya ya dengan apa bedanya dengan makalah ya dengan makalah itu biasanya sudah dalam bentuk bab-bab ya tapi kalau esai itu biasanya lebih komprehensif lebih singkat ya lebih padat seperti itu jadi apa yang mau kita bahas misalkan contohnya misalkan budaya ya misalkan ada sebuah budaya di dalam sebuah anime misalkan ya dengan esai ini ya sudah kita akan melihat mungkin budaya yang mencolok saja misalkan ya satu budaya yang mencolok dan kira-kira budaya tersebut menurut pandangan kita seperti apa jadi memang kedalaman esai atau paper ini dangkal ya masih belum terlalu mendalam karena di situ memang belum ada unsur-unsur teori atau unsur-unsur eh, pendekatan yang benar-benar pasti. Masih berupa dari bagaimana sih kita melihat, ya, bagaimana kita memandang sebagai seorang penulis bagaimana kita memandang sebuah data tersebut. Itu bedanya. Nah, nanti kalau di makalah, merasa sudah mulai ada babnya. Jadi sudah mulai lebih terstruktur lah ya. Makalah itu kan sebenarnya mini skripsi gitu. Jadi kalau esai, ya sudah, Minasang sudah tinggal judulnya apa, misalkan budaya korporasi, ya budaya korporasi dalam anime XXXX, misalkan seperti itu. Ya sudah, mereka menjelaskan di situ langsung saja animenya seperti apa, jalan ceritanya seperti apa, terus Minasang menemukan representasi dari budaya korporasi itu bagaimana di sana. Nah, itu adalah esai atau paper, yang mana biasanya kurang dari 10 halaman, ya biasanya 4 sampai 6 halaman saja, karena itu bersifat perspektif kita. Nah, apa bedanya dengan makalah? Kalau makalah ini sudah ditulis per bab biasanya Minasa ya dan biasanya lebih eh, apa ya lebih valid ya karena sudah lebih lengkap di sana ya jadi ada mulai cover makanya kenapa saya tidak saat saya memberikan tugas ke Minasang saya tidak pernah mau esai itu bercover ya saya ingin esai itu benar-benar otentik seperti esai kecuali tugas saya makalah nah dalam makalah itu ada daftar isi, ya. Kalau ada bab pasti ada daftar isi. Beneran, jadi tidak bisa kalau membuat apa namanya. Jadi ya kita kembali lagi ke paper, ya. Paper kan tidak ada bab-babnya, hanya uraian-uraian, hanya pendapat-pendapat. Terus minasang buat daftar isinya, itu nggak boleh. Kalau daftar pustaka masih boleh ya di belakangnya. Tapi kalau daftar isi nggak boleh karena saat kita membuat daftar isi berarti kita sudah melihat produk kita, karya tulis kita itu ada unsur babnya. Satu, bab dua, bab tiga, bab empat, misalkan seperti itu. Ya, makanya kalau di makalah ada daftar isi, karena daftar isi nanti akan melihat, oh, bab satu pendahuluannya seperti apa, bab dua apa, dan selanjutnya. Nah, makalah ini adalah bentuk yang lebih apa ya? Bentuk yang lebih singkat daripada karya tugas-tugas akhir ya seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, makalah-makalah ini biasanya dari cover ya, daftar isi, terus daftar isinya bab-babnya biasanya menggunakan 3 bab ya. Ada bab pendahuluan, bab pembahasan, dan ada penutup plus daftar pustaka. Jadi kalau makalah ini biasanya besaran panjangnya ya halamannya ya bisa 15 sampai 20 halaman seperti itu. Itu adalah makalah. Nah, terus ada lagi yang disebut dengan artikel. Nah, artikel atau artikel ilmiah ini bisa dibedakan ya. Di sini ada yang namanya artikel populer dan artikel ilmiah. Yang mana kalau artikel-artikel populer biasanya sama, tetapi mungkin penempatan atau tempat publikasinya yang berbeda. Kalau artikel populer itu biasanya bisa ditulis dalam sebuah website, bisa ditulis di dalam sebuah konten digital atau di media massa. Sedangkan kalau artikel ilmiah, ya biasanya tempatnya memang sudah ada di jurnal-jurnal ilmiah seperti itu. Nah, apa yang membedakan artikel dengan esai? Ya, kalau artikel ini sudah
gagasan dan teori itu sudah bergabung. Jadi sudah lebih objektif lah, ya. Sudah ada yang namanya integrasi antara data dengan teori, sehingga hasil hasil penelitian itu sudah harus sesuai dengan teori. Ya, beda sama esai atau paper yang di sana memang kebanyakan itu hanya kita hanya apa ya, tingkah hanya potong-potong ya, hanya memotong-potong pendapat. Pendapat kita seperti ini, pendapat orang lain seperti ini, maka harusnya begini. Itu setingkat esai atau paper. Sedangkan untuk artikel, ya Minasang harus benar-benar tahu. Oh, kalau saya mau meneliti tentang budaya korporasi di sebuah anime, saya harus tahu budaya korporasi itu teorinya seperti apa. Apa saja jenis-jenis budaya korporasi Jepang itu apa saja. Nah, terus dihubungkan dengan data yang Minasang dapatkan. Oh, ternyata dalam anime yang saya pakai sebagai penelitian, ternyata salah satu jenis budaya korporasinya misalkan Uchi Soto. Nah, Uchi Soto ini Minasang harus cari tahu juga Uchi Soto ini kira-kira teorinya dari mana. Ya, itu adalah artikel. Oke, selanjutnya adalah skripsi. Nah, ini ya, skripsi adalah karya tulis ilmiah ya atau bentuk lebih apa ya, lebih lengkapnya dari sebuah makalah ya. Jadi kalau makalah itu biasanya hanya dipresentasikan ya, tetapi kalau skripsi ini juga melewati eh, proses-proses pembimbingan ya, ada proses ujian seperti itu. Jadi nanti akan kita lihat apa bedanya tugas akhir atau karya ilmiah bedanya dari skripsi, tesis atau disertasi itu apa biar Minasang ada bayangan. Jadi kalau Minasang membuat penelitian seperti ini, hasilnya seperti ini, kira-kira ini levelnya sudah di tingkat S1, S2 atau S3 gitu ya. Jadi Minasang juga harus sadar diri gitu ya, tidak boleh eh, oh saya kan ini sensei pengen apa namanya pengen meneliti semuanya, jadi saya eh, pengennya begini. Padahal itu sebenarnya tingkat yang Minasang tulis ya itu setingkat eh, tesis. Padahal Minasang masih skripsi. Nah itu tidak diperbolehkan Minasang ya disesuaikan saja. Selanjutnya adalah tesis ini untuk S2. Nanti kita akan lihat di tabel ya biar lebih jelas. Kemudian untuk kalau tesis itu S2 untuk meraih title master ya atau magister, sedangkan untuk disertasi S3 ini untuk doktor atau PhD ya. Nah, apa ya yang membedakan antara tiga karya tulis tersebut ya? Kok kita mungkin dari Minasang sudah ada yang dari D3 ya, dari diploma, mungkin ada tugas akhir ya. Kalau tugas akhir itu biasanya diambil dari laporan ya, laporan magang, laporan kerja lapangan seperti itu. Nah, kalau skripsi ya tadi ya mulai dari skripsi, tesis sampai disertasi itu melalui proses penelitian. Nah, yang membedakannya apa? Mungkin di sini Minasa bisa lihat ya tujuannya ya yang dikasih dicetak warna apa tuh paling bawah ya yang menjadi pembeda ya. Nah, untuk skripsi, tujuan dari skripsi adalah mampu menerapkan atau menggunakan teori. Jadi Minasang itu sebenarnya tidak perlu repot-repot dalam membuat sebuah skripsi itu ya. Minasang punya data apa, disesuaikan teori yang sesuai dengan data tersebut apa, terus mengkombinasikan gitu ya, mengintegrasikan antara data dengan teori. Sedangkan untuk tesis, mampu menjelaskan dan menguraikan penyebab suatu gejala. Ya, jadi misalkan ada perubahan atau ada data yang ternyata itu tidak sama dengan teori atau eh, menjadi pembeda, nah, Minasang harus bisa menjabarkan. Maka dari itu biasanya yang membedakan rumusan masalah pada skripsi dan tesis itu adalah kalau di skripsi itu cukup dengan apa dan bagaimana, kalau tesis itu Minasang juga harus bisa menjawab mengapa ya. Misalkan contoh ya dalam sebuah skripsi, bagaimana representasi budaya korporasi Jepang dalam anime XXXX. Nah, itu skripsi masih boleh. Nah, kalau sudah Minasang masuk ke tingkat tesis, Minasang harus menjelaskan mengapa ya, mengapa ada representasi budaya korporasi Jepang dalam anime XXXX seperti itu. Nah, kalau disertasi mampu menghasilkan temuan baru atau teori baru.
Ya, jadi kalau Minasang masih dalam tahap skripsi atau tesis, ya Minasang nggak perlu apa, mencari sebuah apa, bukan mencari ya, menghasilkan teori yang baru itu nggak perlu karena itu bukan bagiannya Minasang gitu ya. Terus apa bedanya CC? Ternyata temuan atau teori yang baru itu ya contohnya tadi, oh ternyata dari penelitian-penelitian disertasi ini ya contohnya, kalau dalam penelitian sastra misalkan, oh ternyata ada ketentuan-ketentuan khusus kalau anime Jepang buatannya produksi ini itu punya jalan ceritanya seperti ini dan itu sudah pakem, sudah bisa diteorikan. Nah, itu disertasi, tapi itu kalau untuk skripsi ya belum. Jadi minasang jangan sampai ke sana ya. Tugasnya skripsi itu hanya tadi ya menerapkan. Minasang punya bahan ya, bahan masakan, terus minasang ada resep, ya sudah, minasang mengikuti resep itu dan menghasilkan suatu makanan. Itu skripsi. Ya, kalau tesis, minasang harus tahu kenapa menggunakan bahan-bahan tersebut. Ya, nah kalau disertasi, minasang boleh. Oh, kira-kira resep yang pada apa namanya, resep yang pada jalurnya ini ada temuan baru. Nah, itu boleh dikeluarkan dalam tesis. Nah, maka dari situ di sini juga Nasam bisa melihat ya ada kemampuan kemandirian penulis. Dalam skripsi, tesis, disertasi ternyata ada proporsi ya, proporsi atau peran. Di sini Nasam bisa melihat bahwa skripsi itu 60% adalah peran penulis ya, mahasiswa. Sedangkan dosen memiliki kontribusi 40%. Sedangkan tesis itu 80% peran penulis dan pembimbing hanya 20%. Sedangkan disertasi itu 90% adalah mahasiswa dan 10% itu adalah pembimbing atau dosen atau promotor seperti itu. Jadi semakin jenjangnya semakin meningkat ya, otomatis minasang akan lebih banyak proporsinya. Terus di situ kemudian di bawahnya ada jumlah rujukan atau daftar pustaka ya. Jadi ada minimal referensi yang Minasang harus buat itu berapa ya. Kalau skripsi minimal 20, tesis 40 dan disertasi 60. Terus biasanya lagi juga bisa dihitung dari kuantitas halaman. Biasanya kalau skripsi itu minimal 50 ya. Untuk tesis, beberapa kampus beda-beda, ada yang minimal 80, ada yang juga minimal 100, ada yang 75 juga ada. Nah, seperti itu Minasang. Jadi, kalau kita membuat skripsi, terus kira-kira kita sudah mencapai di atas batas ambang ya, misalkan 100, nah itu kita berarti kita bukannya malah wah kita keren nih bisa tulis sampai 100, kita harusnya malah sadar kira-kira yang saya tulis ini sudah eh, mengarahnya sudah nggak fokus atau apa masih pada jalannya gitu ya, karena memang untuk skripsi sendiri tadi ya Minasang hanya pembuktian antara data dan teori, jadi tidak perlu eh, yang tebal-tebal seperti itu. Jadi kalau idealnya skripsi ya 50 sampai 100, kalau bisa jangan di atas 100 ya, itu untuk halaman intinya ya, di luar dari nanti ada lampiran ya, ada halaman-halaman pendukung yang lain. Terus di bawah itu ada metode, ini tidak akan saya bahas. Nah, terus di sebelahnya ya, ini tadi ya ada levelnya ya. Jadi kalau levelnya S1 ya IPTEK ya, dalam bidang keahliannya sastra ya sastra, linguistik kayak gitu. Nah, biasanya kalau di S2 sudah ada hubungan interdisipliner. Oke, selanjutnya adalah struktur dalam karya tulis ilmiah. Jadi di dalam sebuah karya tulis ilmiah itu ada apa saja sih ya, subbab-subbabnya itu bagaimana sih? Ya, ini yang Minasa juga harus ketahui. Yang pertama, yang pasti ada judul ya. Yang namanya sebuah karya tulis itu pasti ada judulnya. Ya, kalau kita tidak ada judul ya Minasa tidak tahu. Yang membaca tidak akan tahu gitu ya. Maka dari itu apa? Judul itu harus sesuai dengan isi, ya, harus konsisten juga. Jadi kalau kita menulis sebuah judul, jangan sampai misalkan kita sudah menuliskan judul ya budaya korporasi eh, Jepang dalam anime XXXX, ternyata di dalamnya
kita nggak hanya ngomongin masalah budaya korporasi ya, tetapi ngomongin juga masalah budaya budaya apa keluarga ya, budaya-budaya yang lain. Nah, itu kan berarti beda ya. Jadi judul itu harus benar-benar merepresentasikan apa yang kita tulis. Jadi dalam membuat judul itu dibutuhkan eh, apa ya? eh, Pembimbingan yang cukup khusus gitu. Nah, apa bedanya CC judul dengan topik? Nah, biasanya kalau judul itu ada unsur kemewahan atau ada unsur eh, persuasif. Jadi ada unsur hal yang menarik gitu. Jadi biar kalau judulnya nggak menarik kan orang akan malas membaca. Jadi kalau topiknya itu biasanya lebih kaku, judul itu biasanya bisa lebih fleksibel atau lebih lebih menarik seperti itu. Tapi intinya meskipun tadi ya semenarik-menariknya judul, tetap judul itu harus sesuai dengan isi artikel, isi karya tulis yang kita buat. Oke, selanjutnya adalah abstrak atau intisari ya. Jadi kalau tadi ya biasanya yang sudah ada abstraknya itu ya di bagian jurnal ya. Jurnal itu kan sudah tebalnya biasanya 12 sampai 16 halaman ya, 16 halaman. Nah, intisari atau abstrak ini biasanya adalah eh, ringkasan ya, ringkasan. Jadi di dalam sebuah abstrak itu biasanya ada sedikit pengantar ya, biasanya 2 sampai 3 kalimat, terus ada tujuannya apa, dan hasil penelitiannya seperti apa, metodenya apa, dan hasil penelitiannya apa. Nah, biasanya dalam abstrak itu berjumlah karakternya ya, itu tidak boleh lebih dari 250 kata. Jadi setiap selingkung ini beda-beda ya. Jadi minasang eh, bisa diperhatikan ketentuan-ketentuannya. Ada yang harus 150, tidak ada yang tidak boleh lebih dari 200 ya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Nah, biasanya dalam abstrak atau intisari itu ada yang namanya kata kunci atau keywords. Nah, abstrak atau intisari juga itu setiap eh, ketentuan-ketentuan dari setiap bidang ilmu itu juga berbeda-beda. Ya, misalkan kalau dari sastra Inggris biasanya abstrak utamanya adalah abstrak bahasa Inggris. Jadi Minasa membuat dua abstrak bahasa Inggris dengan abstrak bahasa Indonesia. Ada lagi yang misalkan yang utamanya abstrak bahasa Indonesia, terus didampingi dengan abstrak bahasa Inggris. Nah, kalau di sastra Jepang, biasanya mereka membuat tiga, ya. Ada abstrak Indonesia atau intisari ya, abstrak bahasa Inggris, dan yang satunya lagi adalah yoshi atau ringkasan dalam bahasa Jepang. Oke, selanjutnya adalah pendahuluan. Ya, pendahuluan ini eh, sebenarnya memperlihatkan latar belakang kita. Kenapa toh kok kita mau meneliti sebuah data, ya? Kenapa kita tertarik dengan sumber data tersebut? Nah, itu adalah pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan biasanya ada subbab-subbab baru. Ya, misalkan ada latar belakang itu sendiri, ada rumusan permasalahan, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, dan ada lagi batasan penelitian. Tapi itu juga tergantung ya, tergantung kita mau membuat apa nih, skripsi, artikel, karena itu beda-beda. Kalau artikel karena harus singkat, ya, jadi pendahuluan itu sudah termasuk semuanya. Tapi kalau dalam skripsi karena harus rinci, jadi ya tadi latar belakang, ya, terus ada rumusan, ya, permasalahan yang kita mau sampaikan itu apa, tujuannya apa, ya, terus berikutnya manfaatnya apa, dan batasan-batasan masalahnya apa. Misalkan tadi ya, budaya korporasi ya berarti yang kita benar-benar eh, teliti ya budaya korporasi, tidak boleh yang lainnya seperti itu. Oke, selanjutnya untuk bab 2 biasanya dalam sebuah skripsi ada yang namanya kerangka teori atau ada tinjauan teori. Ya, biasanya untuk ini eh, namanya beda-beda ya, setiap sistematika beda-beda, tapi intinya sama. Dalam kerangka teori atau tinjauan pustaka ini, Minasang di sini mencari ya, mencari kira-kira data yang saya dapatkan ini untuk mendapatkan hal-hal yang saya inginkan, saya harus menggunakan teori apa, saya harus menggunakan alat apa. Nah, ini.
ya. Terus dengan topik yang saya ajukan, kira-kira penelitian-penelitian terdahulunya itu seperti apa. Nah, biasanya itu juga dimasukkan dalam kerangka teori. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian. Kalau tadi teori tadi dengan apa? Nah, kalau metode penelitian caranya bagaimana? Ya, jalurnya seperti apa? Langkah kerjanya bagaimana? Kalau kita mau meneliti budaya korporasi dalam sebuah anime, kira-kira kita menggunakan metode kuantitatif atau metode kualitatif. Ya, kalau kita mau melihat sebuah pengaruh bahan ajar dalam apa minat belajar siswa atau bagaimana efektivitas bahan ajar atau media ajar pada kemampuan psikomotorik siswa atau kemampuan akademik siswa, berarti kan itu tidak bisa hanya mengandalkan kualitatif saja, tetapi juga ada peran metode kuantitatif. Nah, kalau ini berarti kita akan bahas lebih mendalam di mata kuliah metode ya. Oke, selanjutnya ya, kita tadi sudah membuat pendahuluan latar belakang, ada teori-teori. Nah, kalau tidak ada hasil pembahasannya ya buat apa? Ini yang penting ya. Tapi sebenarnya ini juga hal yang paling mudah karena ini kan sebenarnya kita yang paling menguasai. Kita sebagai peneliti itu yang paling menguasai ya bagian ini ya, halaman dan pembahasan. Tapi yang sulit biasanya dalam hasil dan pembahasan ini bagaimana kita menyajikan data, menyajikan analisis itu seperti apa? Apakah dalam bentuk deskripsi, apakah menggunakan bagan atau skema, apakah juga menggunakan gambar, bagaimana cara kita mengutip, karena setiap bidang ilmu itu cara penyajiannya beda-beda. Mungkin kalau minasang basic ilmunya eksak atau mungkin ekonomi, minasang akan banyak menggunakan tabel-tabel di sana. Tetapi kalau minasang sastra, ya tadi banyak kutipan atau gambar-gambar screenshot dari produk-produk sastra yang minasang teliti, analisis. Gitu. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Nah, minasang tahu ya, kalau kesimpulan ya berarti hasil simpulannya itu seperti apa. Ya, dan di sini juga harus ada hal yang dikeluarkan ya. Apa namanya temuannya itu apa. Jadi temuan kadang-kadang mahasiswa itu sulit bisa membedakan antara hasil dan temuan itu beda. Ya, temuan itu adalah bentuk dari hasil-hasil yang sudah kita dapatkan dan kita analisis. Nah, kira-kira temuannya itu apa? Misalkan contohnya, saat kita menganalisis budaya korporasi, hasil-hasilnya akan diketahui. Oh, budaya korporasinya ada A, B, C, D, E, F, G, misalkan seperti itu. Nah, temuannya itu bukan tadi ya, bukan jenis-jenisnya, tetapi dari jenis-jenis tersebut, kira-kira kenapa jenis-jenis tersebut, gitu ya. Ada hal apa di balik itu semua? Nah, itu temuannya. Oke, nah yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Ya, kalau minasang eh, belajar nanti ya di mata kuliah ini akan belajar bagaimana cara kita bisa mengutip. Nah, kutipan-kutipan dan sumber tersebut akan ada yang namanya referensi. Nah, referensi-referensinya ini yang akan kita tulis sebagai daftar pustaka di akhir eh, karya tulis kita. Oke, selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan topik penelitian? Ya, di sini ya ada yang namanya data. Ya, data kita apa nih ya? Kita mau meneliti apa atau sebenarnya mau meneliti anime, mau meneliti novel, mau meneliti eh, produk bahasa, ya. Kita harus tahu dulu. Kemudian setelah ada data, kita cari, ya, kita search. Kita search apa? Penelitian-penelitian terdahulu. Kira-kira dengan data yang kita punya, kita coba, kita cari. Sudah ada yang meneliti? Belum. Kalau sudah ada yang diteliti apa? Kira-kira dari penelitian-penelitian yang sudah diteliti tersebut, ada hal baru nggak sih yang bisa kita buat? Ya. Terus setelah itu kita melakukan yang namanya ini ya, WWW. Ya, ya, metodenya dengan cara seperti apa. Terus kita menganalisis, ya itulah research, itulah penelitian. Jadi yang namanya penelitian kita juga harus tahu tadi datanya itu apa. Terus dari data yang sudah kita punya itu kita coba ujikan, kita coba
carikan, kita coba ajukan ya ke search engine, ke Google misalkan. Kira-kira anime Jujutsu Kaisen ini yang sudah diteliti sampai mana sih? Dan kita punya kesempatan apa? Kita punya celah apa? Setelah itu kita menentukan metodenya, terus melakukan analisis. Seperti itu. Nah, ini ya, ini ada topik, ada tips ya, bagaimana cara kita melakukan pemilihan tema atau topik. Yang pertama harus unik tadi. Nah, uniknya itu ya harus otentik ya. Jadi, minasang buatlah sesuatu itu yang menarik. Sastra itu sudah bosan ya kalau kita hanya meneliti tentang kepribadian, ya, tentang latar budaya, itu sangat membosankan. Jadi, kira-kira dalam sebuah anime atau film, hal yang menarik yang belum kepikiran sama orang itu apa sih kira-kira gitu. Dan tidak hanya sekedar unik tetapi juga bermakna. Jadi itu bisa digunakan atau itu bisa dijadikan sebuah panduan baru untuk masyarakat misalkan. Ya, oh tentang budaya korporasi dalam anime dengan topik tersebut kita bisa mempelajari oh yang namanya budaya korporasi itu seperti ini loh, kayak gitu. Terus ada terpadu, ya terpadu itu unsur-unsur yang diangkat dalam penelitian memiliki kesatuan konsep, ya jadi jangan mencar-mencar seperti itu. Terus originalitas, ya eh, dicek lagi kira-kira topik yang kita buat ini sudah ada pendahulunya belum, kira-kira sama tidak, yang membedakan apa. Terus yang berikutnya adalah praktis, ya praktis itu eh, kita jangan menjadi orang yang idealis juga dalam menjadi seorang peneliti. Kalau misalkan kira-kira data yang kita dapatkan sulit dan itu tidak memungkinkan untuk kita teliti, ya jangan dipaksakan gitu loh ya. Nah, sebenarnya membuat latar belakang itu seperti apa toh? Ya, pertama tetapkan konteks ya. Kalau menantang tadi budaya korporasi, kooperasi, sorry, Mas. Saya habis. Budaya kooperasi, ya korporasi. Jadi yang Minasang mulai dari situ. Kenapa kok Minasang itu mau membedah budaya korporasinya? Oh, karena kita sebagai mahasiswa sastra itu nanti bekerja pasti ya sastra Jepang ya, pasti kita juga akan eh, apa ya membutuhkan budaya korporasi itu seperti apa. Misalkan kita bekerja di perusahaan Jepang atau bekerja sebagai sensei yang ada di apa namanya di pendidikan Jepang itu kira-kira budaya korporasi itu seperti apa sih? Jangan-jangan kita sebagai mahasiswa sastra Jepang kita nggak tahu ada yang namanya konsep Horenso. Padahal konsep Horenso itu juga digunakan sebagai dalam media komunikasi pada budaya korporasi perusahaan Jepang. Misalkan contohnya seperti itu ya. Jadi kita harus tahu apa yang mau kita tulis ini kira-kira eh, meaningnya apa sih, maknanya apa sih buat kita tulis ini. Terus yang kedua, diskusikan penelitian-penelitian yang relevan ya. Jadi tadi ya dicari kira-kira yang menulis tentang budaya korporasi atau anime tersebut sudah ada belum. Ya, kalau ada satu dua ya sudah disangkut pautkan saja. Terus yang ketiga, bahas kesenjangan atau kontroversi. Nah, ini misalkan contohnya begini. Kadangkala, misalkan dia budaya korporasi, Horenso itu punya teorinya A. Tapi kadang-kadang karena kita di sebuah anime, di sebuah karya sastra, kan nggak semuanya harus mengikuti teori toh. Ada hal-hal yang memang sengaja dipelintir atau sengaja dirubah oleh pengarang. Nah, itu yang menjadi keunikan dalam penelitian sastra. Jadi Minasang membandingkan atau memperlihatkan kepada pembaca ini loh yang membedakan. Sehingga dari perbedaan, misalkan budaya Horenso dalam teori dan dalam sastra ini berbeda. Nah, kita mau mencari tahu kenapa kok ini berbeda. Oh, ternyata ada persepsi penulis, ada hal yang mau disampaikan oleh pengarang. Nah, itu seperti apa? Nah, itu yang kita cari. Terus yang keempat, sajikan pertanyaan penelitian. Ya, biasanya pertanyaan-pertanyaan ini eh, yang membuat kita eh, apa alasan-alasan kita kok memilih anime itu apa, memilih data-data itu apa, memilih objek itu apa. Dan yang terakhir adalah susun secara kronologis. Jadi jangan muter-muter. Ya, kalau kita sudah ngomongin masalah budaya korporasi, ya sudah itu dibahas dulu 2-3 paragraf. Jangan itu 2 paragraf nanti keluar nyeritain sinopsis, nanti balik lagi ya. Harus kronologis, harus sesuai dengan urut-urutannya.
Nah, ini ya, dalam menulis topik ya, fokus ya, jadi permasalahan umum dulu. Jadi tadi ya, budaya korporasi di Jepang itu seperti apa sih, jenis-jenisnya seperti apa. Terus baru kita masuk dalam sebuah anime, budaya korporasi itu bagaimana yang kita terlihat secara kasat mata. Terus baru kita biasanya di bagian akhir itu kita menyimpulkan ya, mengelaborasi. Maka dari latar belakang atau dan alasan pemilihan alasan-alasan yang sudah disampaikan, maka penelitian ini ditulis oleh peneliti dengan judul Budaya Representasi Budaya Korporasi Jepang dalam Anime XXXX. Misalkan seperti itu. Oke, mungkin ini tips ya yang terakhir dan ini juga penting ya buat Minasang sebagai seorang peneliti adalah bagaimana kita menentukan research gap dan novelty dalam sebuah penelitian. Research gap itu apa? Research gap itu adalah celah atau kesenjangan yang terjadi akibat perbedaan dari data di lapangan maupun penelitian terdahulu. Tadi sudah saya sampaikan ya, ada kontroversi di sana. Ya, atau research gap ini juga misalkan eh, anime yang kita teliti itu sudah pernah dikaji dalam konteks sosiologi, misalkan bagaimana tokoh A saling berhubungan dengan tokoh-tokoh yang lain dan membentuk suatu komunitas. Tetapi ternyata kita lihat lebih dalam, di situ tidak hanya itu saja yang menarik, tetapi ada celah lain. Nah, celah lainnya itu apa? Celah lainnya itu adalah novelty, ya kebaruan. Nah, kebaruannya itu apa? Kalau ternyata dari situ sudah mendapatkan hal lainnya apa? Oh, ternyata anime tersebut ada unsur kebaruannya dalam hal budaya korporasi, misalkan seperti itu. Nah, mungkin ini nanti agak sulit ya mencari research gap atau novelty. Nanti Minasang bisa saat Zoom kita bisa bahas ini bersama-sama. Nah, ini jadi bagaimana sih sebenarnya mencari research gap atau novelty dalam penelitian sastra? Di sini saya hanya eh, menggunakan contoh sastra ya, Minasang bisa menggunakan contoh-contoh yang lain. Misalkan eh, Minasang mau menggunakan cerita cerita rakyat ya, Urashima Taro misalkan. Nah, Urashima Taro itu kan sebenarnya cerita rakyat itu kan apa ya? Ya begitu-begitu aja toh sebenarnya. Ya, pendek, ceritanya seperti itu, mau diulas apa lagi Sensei, mau dikaji apa lagi Sensei. Ya, tapi ternyata saya punya keyakinan kalau sebenarnya cerita rakyat Urashima Taro ini bisa menjadi sesuatu, bisa menjadi hal yang baru. Ada novelty-nya di sana. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Ternyata penelitian terdahulunya itu amanat dan nilai moral. Ini kan basic banget ya, Minasang. Amanat dan nilai moral dalam cerita rakyat Urashima Taro. Ya sudah, sebenarnya tanpa menganalisis kita juga udah tahu ya dengan membaca, oh Urashima Taro itu ceritanya seperti ini. Ya sudah, berarti kita apa seharusnya bagaimana begitu kan ya nilai moral ya. Tapi ya kita tingkatkan lagi ya, kita tingkatkan lagi misalkan ada judul karena Urashima Taro ini di pesisir ya, ceritanya kan di pesisir dan di lautan. Nah, saya tertarik dengan bidang kelautan misalkan. Saya bisa membuat contoh judul ya dari riset gap tadi. Kalau cuma sekedar amanat buat apa gitu ya. Saya mau mencari hal yang baru. Misalkan ya, kekayaan maritim dalam cerita rakyat Urashima Taro atau kekayaan maritim Jepang misalkan. Oh, ternyata di dalam laut Jepang itu ada kekayaan apa aja sih? Ya, ada kekayaan benda ataupun kekayaan yang lain misalkan seperti itu. Ya, terus ini juga menurut saya masih basic ya, bisa saya tingkatkan lagi biar sastra itu tidak hanya sekedar ya representasi-representasi saja, tetapi saya pengen membuat penelitian sastra mungkin untuk, nah ini ya, mungkin ini kalau yang pertama ini masih eh, skripsi misalkan ya, masih selevel skripsi atau ya skripsi kuno gitu ya. Nah yang kedua ini mungkin skripsi modern sampai tesis lah. Nah, kalau saya pengen menaikkan level penelitian saya biar punya novelty atau punya kebaruan yang lebih oke lagi dan kebaruan tersebut bisa ada hilirisasinya, bisa kita gunakan, bisa menjadi eh, bentuk-bentuk praktis ya. Saya akan ganti misalkan saya akan mencari lagi celahnya lagi ya. Terus saya akan mendapatkan topik mitos Urashima Taro sebagai media promosi pariwisata maritim Jepang. Misalkan seperti itu. Ya, jadi ini memang eh,
apa ya minasang perlu membaca dan perlu berlatih menulis dan apa minasang kalau minasang merasa sensei saya itu kok nggak dapat banyak topik ya sensei saya tuh harus bagaimana ya berarti kalau minasang tidak punya banyak topik berarti referensi minasang literasi minasang terhadap karya-karya sastra atau terhadap topik-topik penelitian itu masih minim. Nah, kalau masih minim, berarti solusinya apa? Banyak membaca, banyak membuka jurnal, banyak membaca buku teori, banyak melihat film. Dengan itu, Minasa akan muncul berbagai macam jenis topik ya, yang lebih variatif, nggak cuma itu-itu saja. Oke, nah itu Minasang untuk perkuliahan penulisan ilmiah. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi Minasang dan bisa memberikan motivasi Minasang untuk menulis. Nah, mungkin karena ini hanya dalam via YouTube ya, media video, kita tidak bisa praktek ya. Mungkin nanti prakteknya bisa saat nanti kita bertemu di Zoom. Jadi membuat latar belakang itu seperti apa sih, mencari research gap itu seperti apa sih, gitu kan ya. Jadi harapan saya dengan adanya apa namanya materi ini, Minasang bisa termotivasi setidaknya mencari topik-topik yang sudah Minasang tentukan. Nah, bagi Minasang yang sudah menemukan topik-topiknya, nanti akan saya bahas lagi, mungkin saat Zoom ya, biar Minasang ada feedback. Kalau di sini kan Minasang nanti sulit ya, biar ada feedbacknya. Jadi saya akan jelaskan di Zoom saja, seperti itu. Karena saya lihat juga belum banyak yang masih belum menuliskan apa namanya rencana topiknya. Baik begitu, Minasang, untuk mata kuliah penulisan ilmiah, materi blok kedua tentang karakteristik, latar belakang, dan penentuan topik, saya akhiri. Untuk